Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Syarifah Umami dengan NIM 1203200014 dari Program Studi Teknik Fisika. Di sini saya akan menjawab soal kuis dari mata kuliah Industrial Internet of Things melalui PPT yang akan saya jelaskan. Nah, mula-mula protokol jaringan. Protokol jaringan itu adalah aturan atau standar yang mengatur atau mengizinkan terjadinya hubungan, komunikasi, dan perpindahan data antara dua atau lebih titik komputer. Beberapa protokol jaringan yang penting dalam IoT antara lain MQTT atau Message Queuing Telemetry Transport, OPCUA, Open Platform Communication Unified Architecture. Selain itu, protokol jaringan lain yang digunakan dalam IIoT antara lain Modbus, HTTP, DDS, dan lain-lain. Selanjutnya ada Wireless Sensor Network. Wireless Sensor Network adalah jaringan yang terdiri oleh sensor yang terhubung dalam jaringan nirkabel untuk mengukur dan memonitor parameter lingkungan seperti suhu, kelembaban, dan tekanan. Di dalam WSN terdapat sensor yang terdiri dari sensing unit, transceiver, microcontroller, power unit. Arsitektur WSN terdiri dari node sensor, node sink, dan base station. Beberapa protokol lain yang digunakan dalam WSN antara lain ZigBee. Selanjutnya ada Database Management System. Database Management System atau DBMS adalah perangkat lunak yang digunakan untuk memudahkan penyimpanan, pengolahan, dan pengambilan data dari basis data. Arsitektur DBMS terdiri dari beberapa komponen seperti user interface, query, processor, storage manager, dan transaction manager. Selanjutnya ada interface user. Interface user adalah elemen visual yang berguna untuk menghubungkan pengguna user dengan sistem teknologi sehingga dapat berinteraksi dengan komputer, website, dan aplikasi. Selanjutnya ada Human Machine Interface atau yang sering disebut dengan HMI. Human Machine Interface adalah sarana penghubung dan media komunikasi antara mesin dan manusia. HMI dapat berupa panel kontrol fisik dengan tombol dan indikator atau antarmuka pengguna yang terhubung ke mesin, sistem, atau perangkat. Tujuan dari HMI sendiri itu yaitu adalah untuk memberikan visualisasi berbasis grafis dan kontrol pada sebuah peralatan, sehingga operator dapat memantau dan mengontrol mesin dan sistem. HMI digunakan sebagai panel kontrol operator ke program PLC dan dalam beberapa kasus langsung ke Intelligent Electronic Device. Nah, selanjutnya apa sih hubungan antara kelimanya? Terdapat beberapa hal yang membuat kelimanya saling berkaitan, di antaranya yang pertama, protokol jaringan sangat penting dalam jaringan Wireless Sensor Network atau WSN karena WSN biasanya terdiri dari banyak perangkat kecil dan memiliki batasan daya sumber daya komputasi. Selanjutnya, data yang dikumpulkan oleh sensor dalam WSN disimpan dalam Database Management System atau DBMS. Kemudian UA atau Interface User dapat diintegrasikan dengan Database Management System dan HMI untuk meningkatkan kinerja sistem. Kemudian HMI dapat diintegrasikan dengan UA dan Database Management System untuk meningkatkan kinerja sistem secara keseluruhan. Nah, selanjutnya apa yang perlu dipelajari lebih lanjut? Berikut ada beberapa hal yang perlu kita pelajari lebih lanjut tentang IoT. Yang pertama itu ada teknologi IoT. Ini meliputi jaringan nirkabel, sensor, komputasi awan, analitik data, dan keamanan cyber. Selanjutnya ada integrasi dan interoperabilitas. IoT melibatkan integrasi berbagai sistem dan perangkat serta interoperabilitas antara berbagai teknologi. Kita selanjutnya ada analitik data. IoT menghasilkan volume data yang besar dan analitik yang sangat penting untuk mengambil informasi yang bermanfaat dari data tersebut. Kita selanjutnya ada keamanan cyber. IoT melibatkan berbagai perangkat dan sistem yang terhubung ke internet, sehingga keamanan cyber sangat penting untuk melindungi data dan infrastruktur. Selanjutnya ada penerapan IoT di industri. IoT dapat diterapkan di berbagai industri seperti manufaktur, transportasi energi, dan lain-lain. Kita perlu mempelajari bagaimana IoT dapat diterapkan di industri tertentu serta manfaat dan tantangan yang terkait dengan penerapan IoT di industri tersebut. Dan yang terakhir yaitu regulasi dan standar. IoT masih dalam tahap perkembangan dan regulasi serta standar masih belum lengkap. Kita perlu mempelajari bagaimana regulasi dan standar yang ada saat ini dapat mempengaruhi penerapan IoT di industri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.